Tiba saatnya bagi kita menerima pelayanan sabda. Mari bersama kita mohon tuntunan Roh Kudus dalam doa yang kita pujikan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bacaan 1 diambil dari Imamat 19 ayat 1-2 dan ayat 15-18. Demikian. Kudusnya hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau berpengaruh oleh orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang bersamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia, akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan bacaan Injil Yesus Kristus saat ini menurut kesaksian Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan 46. Matius 22 ayat 34 sampai dengan 46 yang demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.
Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, anak-anakku yang terkasih, apa kabar? Saya berdoa senantiasa agar kita dalam kondisi baik dan sehat. Tema kita di minggu penutupan bulan keluarga ini adalah berlatih mencinta. Sebelum kita masuk lebih dalam, tentu yang dimaksud tentang cinta di sini bukan soal orang yang pacaran. Lebih dalam daripada itu. Saudara, pertanyaan mendasar dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita harus memperlakukan sesama. Bagaimana kita harus memperlakukan sesama. Pertanyaan ini harap benar-benar dirasakan. Mengapa? Karena bukankah saat ini kita hidup dalam suatu dunia yang semakin dingin, sehingga kita berada dalam arus yang cenderung makin tidak mau peduli dengan orang lain. Dunia yang semakin dingin dengan sesama, semakin dingin bagi sesama. Maka pada satu sisi setiap hari kita terus-menerus berhadapan dan berrelasi dengan banyak orang, namun pada sisi yang lain kadangkala dan sering kita gagal untuk memperlakukan orang di sekitar itu dengan penuh kasih. Kita cukup sering berhadapan dengan orang lain, tetapi kita juga sering gagal berjumpa dan menyikapi sesama secara personal. Sehingga saudara, relasi kita sering ditandai oleh situasi impersonal. Maksudnya adalah dalam pengertian tidak lagi mampu melihat dan memperlakukan sesama sebagai seorang pribadi yang unik atau sebagaimana adanya. Orang menjadi egois. Orang kemudian mengobjekkan orang lain. Orang kemudian memperalat orang lain. Jika demikian, bagaimana mungkin dunia tidak lagi menjadi dingin terhadap sesama ketika orang hanya melihat dirinya sendiri? Di manakah letak kasih ketika itu semua terjadi? Bukankah yang sering terjadi justru konflik, pertikaian-pertikaian yang menimbulkan penderitaan, kesedihan, kegelisahan, dan luka batin yang sulit terobati. Dan itu bisa terjadi dalam keluarga. Maka kita diundang untuk belajar mencinta. Untuk belajar menerima sesama, menerima orang lain apa adanya. Bahwa dia adalah sebuah produk dari masa lalu dalam kehidupannya. Demikian juga kita adalah produk hari yang lalu. Ada latar belakang di balik pribadi seseorang. Melihatnya tidak hanya ruang pertama, mukanya saja, tapi kita sebagai orang yang mencinta harus mau melihat ke belakang. Oh, dia bersikap seperti ini karena dia memiliki latar belakang seperti ini. Itu hanya bisa dilakukan dengan cinta. Cinta yang seperti apa? Tentu bukan cinta monyet, cinta pacaran, tetapi lebih kepada cinta kasih Tuhan. Maka pada bagian ini kasih
cinta yang murni itu menjadi pondasi kehidupan. Sebelum masuk lebih dalam, kita lihat konteks narasi Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan 46 tadi, secara khusus sampai dengan ayat 40. Yang menyatakan bahwa di kalangan umat Israel umumnya menghayati hukum Taurat. Berisi 613 ketetapan firman Allah. Jadi hukum Tuhan ada 10 diturunkan menjadi 613 ketetapan firman Allah dengan perincian 248 sebagai perintah positif dan 365 perintah yang bersifat larangan. Jadi orang pada zaman itu hafal betul ada 613 dengan perincian 248 perintah positif dan 365 perintah yang bersifat larangan. Persoalannya saudara, 613 ketetapan ini hanya dilakukan secara fisik, namun hakikatnya tidak dilakukan. Dalam praktek hidup sehari-hari, 613 hukum Allah tersebut sering hanya dihayati sebagai peraturan keagamaan, tapi dilepaskan dari sisi personal dalam relasi dengan Allah dan sesama. Mereka umumnya mencoba untuk mentaati hukum ini kayaknya setia, tetapi di sisi yang lain hubungan relasi dengan Allah tidak baik. Mereka taat beribadah tetapi menyakiti saudaranya. Mereka taat memberikan persembahan tetapi culas terhadap orang yang lain. Dipisah. Ingat saudara, Yesaya 1 ayat 11, umat Israel disebutkan sangat setia mempersembahkan korban, tetapi Allah menegur mereka. Apa tegurannya? Saya bacakan. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Mereka melakukan itu semua, tetapi perbuatan kesiaran mereka jauh dari ibadah. Itu sebabnya saudara, ketika seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Maka Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan itu tentang 613 hukum. Tetapi dia menjawab bagaimana inti dari seluruh hukum Taurat. Jawabnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Lihat, Tuhan Yesus meneruskan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus menjawab sebuah hakikat dan menegaskan bahwa kasih Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi sama sekali tidak boleh dipisahkan dengan kasih sesama. Ketika mendengarkan firman, ketika beribadah, ketika berrelasi dengan Tuhan, maka relasi dengan sesama juga harus dilakukan. Karena kasih Allah merupakan bagian yang tidak terpisahkan terhadap kasih kepada sesama. Hati-hati saudara. Ketika kita hanya melakukan kasih itu hanya kulitnya saja tanpa intinya, berarti kita juga sedang mengobjekkan Tuhan. Bahkan menghina Tuhan. Seolah kita melihat Tuhan tidak tahu. Kita beribadah tetapi faktanya kita serik dengan orang lain. Kita beribadah bahkan berdoa bahkan memberikan puji-pujian tetapi perbuatan kita jauh dari kehendaknya. Itu penghinaan bagi Tuhan.
Apakah Tuhan tidak tahu apa yang kita lakukan? Oh, Tuhan sangat tahu. Saudara yang terkasih, umat sepanjang abad sering terdorong untuk membuat pemisahan makna kasih Allah dibedakan dengan kasih sesama. Bahkan ironinya, baru-baru ini dalam kehidupan bersama kita, khususnya di Indonesia, orang terkadang menghalalkan, menindas orang lain yang adalah sesamanya, mengatasnamakan Tuhan. Bagaimana Tuhan merestui untuk menindas orang lain. Dan itu bisa terjadi dalam keluarga kita. Apa jadinya kehidupan seperti ini? Tampaknya benar kesimpulan di depan. Sesama manusia tidak dihiraukan. Orang menjadi dingin terhadap sesama. Saudara, mari kita masuk lebih dalam lagi. Saya tandaskan tidaklah demikian penghayatan iman Kristen. Karena itu kita harus berlatih mencinta. Penghayatan iman Kristen adalah mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama. Lihat salib. Salib jangan diberhalakan, saudara. Jangan disembah-sembah. Atau dikatakan sebagai benda sakti. Oh enggak. Salib itu simbol mengarah kepada Tuhan, tak terpisahkan juga mengasihi sesama. Kepada Tuhan dan kepada sesama. Simbol. Saudara yang terkasih, maka kita harus berlatih mencinta bagaikan seorang ayah dan seorang ibu yang mencintai bayinya. Saya memang mengambil contoh ini. Kenapa? Karena setiap orang pernah merasakannya. Ada yang tidak pernah menjadi bayi, semuanya pernah menjadi bayi. Semuanya pernah merasakan kasih sayang orang tua. Semua orang pasti merasakan itu. Bagaimana ayah dan ibu menggendong kita selagi kita panas waktu masih kecil. Betapa khawatirnya mereka ketika kita mengalami kejang karena terlalu panas. Betapa bingungnya mereka ketika kita jatuh dari tempat tidur. Dan masih banyak hal yang lain. Dan adakah seorang ibu atau seorang bapak yang benar-benar menjadi orang tua meminta kembali bayaran semua kebaikan yang telah diberikannya itu? Kalaupun ada, mungkin itu 1000 dari 1 triliun, saudara. Allah mengasihi kita bagaikan kasih seorang ayah dan ibu. Maka kita juga dipanggil untuk mengasihi sesama dengan kasihnya seorang ayah dan seorang ibu. Pemberlakuan kasih tersebut perlu dimanifestasikan dalam bentuk ketaatan yang mau berkorban dan tidak mengobjekkan sesama. Bersediakah kita melakukannya? Dan dimulai dari keluarga kita. Toh kita pernah merasakannya. Tinggal kita mengulang kembali dengan ketulusan dan dihadiri Roh Kudus sehingga keluarga kita benar-benar penuh cinta. Tuh Pak, tapi dia tuh sedang menjengkelkan. Loh, apakah ada orang yang tidak pernah menjengkelkan, saudara? Disitulah perlunya ruang pengampunan. Di berita anugerah tadi sudah diingatkan, jika kamu tidak mengampuni saudaramu, Tuhan tidak akan mengampunimu. Maka pengampunan adalah wajib. Mungkin ada juga yang berkomentar, tapi Pak, bukankah ada banyak orang tua zaman sekarang yang kejam? Seperti dalam berita-berita itu. Jawabnya saudara, justru saat inilah saat yang tepat kita mengembalikan pemurnian cinta dalam keluarga. Kita diajak untuk berlatih mencinta, terus berlatih. Kesuksesan itu terjadi nanti pasca kematian. Berlatih mencinta, kita diharapkan memurnikan kasih Allah dengan mengasihinya dan mengasihi sesama. Dan lihat saudara, bulan keluarga kita tutup minggu ini
Dan kita lihat pula tema kita, berlatih mencinta. Ketika bulan keluarga ditutup, justru kita diajak untuk memulai sesuatu, yaitu berlatih mencinta. Mulai dari keluarga. Amin. Saat hening bagi kita semua. Tuhan kami yang mengasihi, yang mencintai kami, yang mengajarkan cinta yang murni dalam keluarga kami. Kiranya kasih-Mu kami rasakan, dan kiranya firman-Mu menjadi petunjuk kehidupan kami, mencintai keluarga kami dan sesama kami. Di dalam Kristus Sang Penebus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.